Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fajri yang ber-NPM 07382511-015 dari kelas A. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi yang saya terima dari mata kuliah Geologi Dasar. Di sini ada materi yang pertama, yaitu struktur geologi. Nah, struktur geologi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari bentuk, susunan, orientasi, serta deformasi batuan yang terjadi akibat gaya-gaya tektonik yang bekerja di dalam kerak bumi. Struktur geologi juga merekam respon batuan terhadap tegangan dan menjadi kunci untuk memahami sejarah tektonik suatu wilayah. Nah, di sini ada juga selanjutnya yang dimana konsep dasar tektonik dan deformasi. Tektonik merupakan proses pergerakan dan interaksi bagian-bagian kerak bumi yang menghasilkan tegangan pada batuan. Tegangan ini menyebabkan deformasi, yaitu perubahan bentuk, volume, dan posisi batuan. Deformasi juga dapat bersifat menjadi tiga, yang dimana ada yang pertama yaitu elastis atau sementara, yang kedua plastis permanen tanpa pecah, yang ketiga juga rapuh atau brittle yang menghasilkan patahan dan rekahan. Selanjutnya ada jenis-jenis tegangan. Yang pertama itu ada tegangan tekan atau compression, menyebabkan batuan memendek dan menebal, umumnya menghasilkan lipatan dan patahan naik. Yang kedua ada tegangan naik atau tension, menyebabkan batuan meregang, sering menghasilkan patahan normal. Lalu yang ketiga ada tegangan geser atau shear. Nah, tegangan ini menyebabkan pergeseran horizontal, membentuk patahan geser. Tuh. Selanjutnya ada unsur-unsur geometri batuan, yang dimana ini mencakup ini ada tiga. Yang pertama strike, arah jurus lapisan batuan. Yang kedua ada dip, arah dan besar kemiringan lapisan. Dan yang terakhir ada plung, arah kemiringan sumbu struktur. Unsur-unsur ini sangat penting dalam pemetaan dan analisis struktur. Selanjutnya ada struktur primer dan struktur sekunder. Yang pertama struktur primer. Struktur primer ini ia terbentuk saat batuan pertama kali terbentuk, misalnya perlapisan sedimen bedding dan struktur aliran lava. Yang kedua ada struktur sekunder. Nah, ini ia terbentuk setelah batuan mengalami deformasi seperti lipatan, patahan, dan kekar. Selanjutnya ada lipatan atau fault. Nah, lipatan adalah struktur hasil deformasi plastis akibat gaya tekan, di mana ada beberapa jenis lipatan. Yang pertama itu ada anticline, melengkung ke atas, ada syncline, melengkung ke bawah, ada monocline, satu arah miring, ada isoclinal, sayap-sayap lipatan sejajar, overturner fault, salah satu sayap terbalik, dan recumbent fault, lipatan tidur atau mendatar. Lipatan juga sering menjadi perangkap struktural bagi minyak gas dan mineral. Selanjutnya ada patahan atau fault. Patahan adalah retakan batuan yang disertai pergeseran relatif, yang dimana ada beberapa jenis patahan. Yang pertama itu ada patahan normal, yang kedua ada patahan naik atau reverse thrust, yang ketiga patahan geser atau strike slip, dan keempat oblique fault. Nah, di patahan ini yang pertama yaitu patahan normal. Itu ia terjadi akibat gaya ekstensi atau tarikan, dan juga hanging wall bergerak turun. Yang kedua ada patahan naik atau reverse thrust. Nah, reverse thrust ini ia terjadi akibat kompresi, hanging wall bergerak naik, dan thrust fault memiliki sudut patahan rendah. Selanjutnya ada patahan geser atau strike slip. Nah, strike slip ini ia terjadi akibat geser dan juga terjadi akibat pergeseran mendatar kiri atau kanan. Patahan juga sangat berpengaruh terhadap kestabilan tambang dan jalur fluida mineralisasi. Itu. Lalu selanjutnya ada kekar atau join. Kekar adalah rekahan pada batuan tanpa pergeseran. Ia adalah rekahan pada batuan tanpa pergeseran signifikan. Kekar berperan penting dalam permeabilitas batuan. Dan kedua ada jalur air tanah dan proses pelepukan dan longsoran. Kesembilan ada aplikasi geologi struktur, yang dimana geologi struktur diaplikasikan dalam pertama eksplorasi mineral dan migas atau minyak gas, yang kedua analisis kestabilan lereng tambang terbuka, yang ketiga perencanaan terowongan dan infrastruktur, yang keempat mitigasi bencana geologi. Selanjutnya ada pemetaan struktur. Nah, pemetaan struktur ini ia bertujuan untuk mengidentifikasi pola lipatan dan patahan, menentukan orientasi struktur, dan menyusun model geologi bawah permukaan. Selanjutnya ada interpretasi cekungan dan pegunungan, yang dimana cekungan sedimen terbentuk akibat penurunan kerak bumi.
dan pegunungan terbentuk akibat gaya kompresi dan tumbukan lempeng. Interpretasi struktur membantu memahami evolusi tektonik wilayah. Selanjutnya ada kesimpulan struktur geologi. Struktur geologi merupakan dasar penting dalam memahami deformasi kerak bumi, persebaran sumber daya, serta keselamatan dan keberhasilan kegiatan pertambangan. Oke, baik. Sekarang kita telah masuk ke materi tektonik lempeng. Nah, tektonik lempeng adalah teori yang menjelaskan bahwa litosfer bumi terbagi menjadi lempeng-lempeng bergerak aktif satu sama lain di atas astenosfer. Nah, yang kedua ada struktur penyusun tektonik lempeng. Nah, struktur ini dia ada 4, yang dimana pertama litosfer atau kerak dan mantel atas, astenosfer, mesosfer, inti bumi luar dan dalam. Ini strukturnya kalian bisa lihat di gambar di samping kanan itu di slide PPT saya. Di situ ia sudah menunjukkan tentang tektonik lempeng yang dimana ada 4 di situ, ada litosfer, ada astenosfer, mesosfer, dan juga inti bumi. Selanjutnya ada jenis-jenis lempeng tektonik. Jenis lempeng tektonik ini ia terbagi menjadi 3, yang dimana pertama ada lempeng benua, yang kedua ada lempeng samudra, yang ketiga ada campuran. Selanjutnya ada mekanisme utama pergerakan lempeng, yang dimana ada tiga lagi, ada ridge push, slab pull, dan konveksi mantel. Yang kelima ada jenis-jenis batas lempeng, yang dimana ada divergen, konvergen, dan transform. Selanjutnya ada bentuk geologi hasil tektonik lempeng, yang dimana yang pertama ada pegunungan. Pegunungan ini ia terbentuk akibat penunjaman atau subduksi atau tumbukan benua kontinen-kontinen. Yang kedua ada gunung api, itu ia terutama muncul zona subduksi dan berada di tengah Sumatera. Yang ketiga ada palung laut. Yang keempat ada pegunungan tengah Sumatera. Yang kelima ada sesar aktif. Selanjutnya ada bukti keberadaan tektonik lempeng, yang dimana ini ia kesesuaian garis pantai, persebaran fosil, pola gempa dan gunung api, juga data paleomagnetik. Selanjutnya ada dampak tektonik lempeng terhadap kehidupan di bumi. Nah, dampak tektonik lempeng ini ada beberapa di sini saya lihat di slide saya, yaitu yang pertama ada gempa bumi dan tsunami, yang kedua ada aktivitas vulkanik, yang ketiga ada pembentukan sumber daya mineral dan perubahan bintang alam. Di sini di keempat dampak tersebut itu ada yang positif dan ada yang negatif. Yang dimana negatifnya itu ia menyebabkan gempa bumi dan tsunami dan juga aktivitas vulkanik, juga perubahan bintang alam. Yang positifnya ini kayaknya cuman pembentukan sumber daya mineral, karena setiap terjadi naiknya lava ke atas permukaan bumi itu akan menyebabkan letusan gunung api itu akan menciptakan yang namanya mineral. Ya, selanjutnya ada tektonik lempeng di Indonesia. Indonesia berada pada pertemuan lempeng Indo-Australia, Rusia, dan Pasifik, sehingga kaya sumber daya mineral, rawan gempa dan gunung api, juga memiliki jalur magmatik aktif. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu, kita memasuki yang namanya stratigrafi. Nah, stratigrafi itu merupakan cabang geologi yang mempelajari urutan, hubungan, dan persebaran lapisan batuan dalam ruang dan waktu. Stratigrafi memiliki prinsip-prinsip yang dimana ada yang pertama superposisi. Nah, superposisi ini dalam susunan batuan sedimentasi yang belum terlipat, lapisan yang berada di bawah lebih tua daripada lapisan di atasnya. Yang kedua, ada horizontalitas awal. Horizontalitas awal ini ia lapisan sedimen yang awalnya terendapkan secara mendatar, jika sekarang miring atau terlipat, berarti ada proses tektonik setelah pengendapan. Selanjutnya ada kesesuaian atau original continuity. Ini lapisan sedimen awalnya melanjut secara luas dan terputus karena erosi atau proses geologi lain. Selanjutnya ada cross-cutting relationship, di mana batuan atau struktur yang memotong lapisan lain, misalnya intrusi sesar, lebih mudah daripada lapisan yang dipotong. Lalu yang terakhir ada inklusi. Inklusi ini ia merupakan fragmen batuan yang terdapat dalam batuan yang lebih tua dari batuan yang mengandungnya. Selanjutnya ada cabang atau pendekatan stratigrafi. Nah,
Ini ada beberapa sih, ada 4. Yang dimana pertama ada litostratigrafi, yang kedua biostratigrafi, yang ketiga kronostratigrafi, dan selanjutnya sequence stratigrafi. Lalu ada satuan stratigrafi yang dimana pertama ada formasi, ada anggota atau member, ada kelompok atau grup. Selanjutnya ada ketidaksinambungan dalam stratigrafi. Ketidaksambungan atau unconformity menunjukkan jeda pengendapan atau erosi, meliputi angular unconformity, disconformity, nonconformity, dan paraconformity. Selanjutnya ada aplikasi stratigrafi. Nah, stratigrafi itu ya digunakan dalam pertama eksplorasi mineral dan minyak gas, yang kedua ada penentuan umur relatif batuan, yang ketiga ada korelasi lapisan antar wilayah, lalu ada perencanaan tambang dan pengeboran. Nah, sekian itu saja yang ingin saya menjelaskan tentang materi yang saya terima di pelajaran geologi dasar. Oke. Baiklah, terima kasih karena telah menonton video saya. Saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih dan sangat bersyukur. Semoga kalian menjalani hari yang baik, semoga banyak pahala, semoga umur panjang karena telah menonton video saya sampai habis. Oke. Saya akhiri presentasi saya. Jika ada salah, tolong maafkan. Jika ada kekeliruan, tolong maklumilah, karena manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Oke. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fadli yang BEM 07381115, pamit undur diri.